Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Yuda Pranata Tarigan. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Saat ini saya sedang berkuliah di kampus Institut Teknologi Sawit Indonesia di Fakultas Vokasi. Saya program studi budidaya perkebunan. Oke, kali ini saya ingin membuat video tugas tentang dasar mekanisasi, di mana saya ingin membahas tentang ekskavator. Oke teman-teman, kali ini saya ingin mereview ekskavator yang ada di belakang saya. Tapi sebelum itu, kita harus menggunakan APD yang tepat. Iya. Oke teman-teman, sekarang APD sudah terpakai, saatnya kita meluncur ke lapangan. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang ekskavator ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa fungsi dan kegunaan ekskavator ini dalam dunia perkebunan. Fungsi dan kegunaan ekskavator dalam dunia perkebunan ini sangat banyak teman-teman. Dimana fungsi yang paling penting di dalam ekskavator ini adalah membuat drainase dalam kebun. Yang kedua, memperbaiki jalan. Dan yang ketiga, pada saat peremajaan akan diperlukan untuk melakukan proses replanting teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, ekskavator ini yang paling umum digunakan untuk menggali. Nah, sekarang saya ingin membahas spesifikasi tentang ekskavator ini teman-teman. Di mana ekskavator ini yang bermerek Kobelco Yulani ini memiliki berat sekitar 22 ton teman-teman. Dan kapasitas bucket 1 sampai 1,5 meter kubik. Nah, bucket ini cocok digunakan untuk areal-areal yang sempit teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah kedalaman gali. Nah, ekskavator ini memiliki kedalaman gali yang bisa dibilang cukup dalam karena rentan sampai 5 meter teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dekat bucket ekskavator ini. Nah, seperti yang kita ketahui, bucket ekskavator ini memiliki volume 1 sampai 1,5 meter teman-teman. Dimana fungsinya ini adalah untuk mengeruk dan memindahkan material-material yang ada di lokasi pengerjaan teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah ditemani dengan Bapak Operator. Nah, di sini Bapak Operator akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di atas ekskavator ini dan sekarang Bapak Operator akan menjelaskan tentang mesin-mesin yang ada sebelum dilakukan pengoperasian pada mesin ini. Silakan Pak. Pertama kita jangan lupa nih letak oli ya. Oli ini oli mesin ya. pas harus di takarannya di garis 2 atas, Di garis 2 ya. ya di garis 2 atas ya. Nah, pertama ya. Yang kedua air radiator. Nah, air radiator jangan sampai kering. Nah, sampai kering berarti Ya. setiap habis harus diisi ulang ya. Ya, ini air radiator ya. Oke. Nah, yang ketiga kita pengecekan Pengecekan hidrolik. Oke, nusur lah. Hidrolik, kurang hidrolik ya. Oke. Hidrolik ini kan kurang hidroliknya. Ini kalau hidrolik jangan sampai dia kurang, harus dia minimal segini. 80% dari Nah, tabung ya. ini hidrolik. Nah, ini yang ketiga. Baru sementara di sini dia ada oli 90. Oke, oli 90. Nah, kalau oli 90 fungsinya untuk gerdang. Oli 90 berfungsi untuk putaran- gardang. Nah, untuk fungsinya putaran untuk pompa. Hmm. Nah, tangki minyak, ini minyak. Tangki minyak nanti. Kapasitas isinya 200 liter. Tangki solar ya. Tangki solar kapasitas 200 liter. Nah, solar. Baru Oli 90. nah, ini oli 90 lagi ya. Oli 90. Kalau bahasa mekaniknya dia ini oli Ya. 90. Oke teman-teman, setelah memeriksa dari mesin, sekarang kita akan pindah ke kabin untuk mengetahui bagaimana cara pengoperasionalan ekskavator ini.
sebelum kita operasikan, kita pasang baterai dulu, baterai. Oh, pasang baterai. Baterai ya. Baterai, ini baterainya. Ini baterainya. Oke. Oh. Sekarang kita kabin. Sekarang kita akan masuk ke kabin. Ayo ikuti terus. Tarik gas. Gas. Oke, tarik gas. Hidupkan kunci kontak. Hidupkan stop kontak. Hidup mesin. Baru mesin akan hidup. Baru Pak Operator tolong jelaskan apa fungsi-fungsi dari pedal-pedal yang ada di dalam ini. Ya. Ini untuk trek kedua, jalan untuk jalan. Jalan trek mundur ya. Fungsinya jalan trek mundur. Udah. Ini handle untuk menggerakkan tangan. Kalau dia tekan ke bawah, tangannya ini turun. Kalau dia nyamping itu paketnya. Paketnya dia bergerak dia. Kalau ini untuk tangannya nih, tarik tangan panjang, pendek fungsinya. Oke teman-teman, begitu tadilah teknik pengoperasian dalam ekskavator ini. Sekarang kita akan turun ke bawah untuk mengetahui bagaimana cara perawatan pada ekskavator ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang perawatan ekskavator ini. Silakan Pak. Ini jangan lupa ya di P-spot. Di P-spot. Ini atas bawah semua di Di P-spot P-spot. semua. Semua ke atas nih. Spot semua. Terus paket semua ya. Sampai Paket bucket semua, juga ya. di P-spot. Nah, semua ini. Inilah perawatan setiap harinya. Oke, jadi seperti itulah teman-teman cara pengoperasionalan dan cara pemeliharaan alat ini. Dan sekarang kita akan bertanya kepada operator bagaimana pengalaman dia, apa kelebihan dan kekurangan dari alat ini dibandingkan dengan ekskavator yang ada di sebelah sana. Bagaimana Pak? Kelebihannya ini kan alatnya lebih, kalau ditanya lebih apanya, lebih enakan sana alatnya. Lebih nikmat Hitachi ya? Nah, daripada ini, karena ini kan lebih tua ini dia. Oh, karena Nah, itu faktor kan usia udah, ya? nah, karena ini kan udah tua dia agak, sebenarnya udah agak lemah lah dia, lambat. Berarti kalau misal kedua mesin ini memiliki umur yang sama, mana lebih mudah untuk dioperasikan? Sana. Masih tetap Hitachi ya? Ya. Berarti itulah teman-teman penjelasan singkat dari kami tentang ekskavator ini, bagaimana cara pengoperasian, cara pemeliharaan, dan kenyamanan dalam ekskavator ini. Mungkin hanya itulah video yang bisa kami sampaikan, edukasi-edukasi yang telah kami berikan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi tempat-tempat di mana ekskavator ini dapat ditemukan dan menemui operator-operator hebat seperti Bapak di sebelah saya ini. Jadi inilah video dari saya. Sekian, terima kasih.